Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta dunia pertanian, perkebunan, dan peternakan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, or maybe all of the world, yang mungkin menyukai teknologi kekinian. Di kesempatan ini saya melanjutkan video pertama saya tentang teknologi sprinkle ya, untuk mengairi lahan pertanian khususnya di sektor hortikultura yang sangat cocok dengan teknologi sprinkle itu. Hari ini saya melakukan sedikit perbaikan dari video saya yang pertama di YouTube. Anda coba di subscribe tentang P2MKP Pandan Arum Gurami atau di channel saya. Di situ di video pertama itu tentang teknologi sprinkle, saya sudah menceritakan proses awalnya dan problem-problem yang kita hadapi. Yang kedua, ini saya melakukan perbaikan di sana sini untuk mencapai efisiensi terbaik dari teknologi ini. Sebab dengan menggunakan teknik pengairan sprinkle itu kita sangat hemat di waktu, sangat hemat di biaya, kemudian sangat hemat di tenaga. Memang di awal kita harus investasi, senajan investasinya saya kira nggak terlalu banyak sebenarnya. Ini saya berada di daerah Blitar Selatan, Pandan Arum, Sutojayan atau Ludoyo, berada di lahan perkebunan pisang. Ini gubuk ini untuk menyimpan alat-alat saja, bukan ditempatin. Baik, kita lihat proses bagaimana mengalirnya air dari pompa air. Mesin diesel yang saya pakai masih seperti ini. Ini gasnya standar. Ini 2,5 dim. Terus kita kecilkan lagi menjadi 2 dim. Terus di sini saya bikin T, dikecilkan lagi menjadi 1,5 dim. Ini pipa utama masih, tapi saya belah menjadi 2. Ke arah sini sama ke arah sini. Jadi jalur pipa utama itu ada 2. Nih, sana. Oke. Di sini kita, ini tanaman kangkung. Tulan kangkung masih umur sekitar hampir 2 minggu nih. 2 minggu berjalan. Oke. Kalau kita lihat panturan airnya mencapai 2,5 meter. Oke. Seperti itu tuh. Ini ada 4 titik ke sana. Sebelah sana ini ada 4 titik. Semuanya kangkung ini untuk pakan gurame, bukan pakan manungso. Saya kemarin juga melakukan penambahan titik lagi di sini ini. Ini baru, ini kemarin saya tambahin. Kemudian jangan lupa teman-teman yang akan memulai teknologi sprinkle ini, semua sambungan, baik itu sambungan T maupun L, jangan sampai tidak dilem. Harus dilem semuanya. Seperti ini nih. Ini harus posisinya dilem. Kalau enggak akan menyiksa Anda pastinya. Menyiksa itu dalam artian sering bocor atau terlepas dan seterusnya. Maka harus dilem kuat. Harus dilem kuat. Ini pisang semuanya, pisang rojo, sajen sama Ambon.
Untuk mengatur kecepatan air atau daya tekan air, saya kasih ini. Ini pipanya 1,5 dem. Ini saya bisa, ini top kran, sifatnya top kran. Ini sifatnya top kran, jadi bisa diputar banter, bisa diputar lirik. Kalau kurang banter daya sprinkelnya ini, maka saya tutup aja ini. Tapi kalau sudah banter daya tekan sprinkelnya, maka saya kurangi agar masuk ke kolam bundar ini. Kolam bundar ini saya pakai untuk mengairi yang belum tersentuh oleh jangkauan sprinkle. Keren. Ini dia kerjanya. Sampai ke sana itu. Mantap. Di bawahnya semuanya saya tanamin kangkung. Sahabat-sahabat pecinta bisnis pisang semuanya ataupun petani pada umumnya, saya melakukan pemilihan bisnis atau usaha pisang ini tidak mengikuti tren kekinian, mengingat biasanya new bisnis itu atau usaha baru baik ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan maupun lembaga-lembaga yang ngajak kerjasama dengan kita, biasanya sifatnya eksidentil. Kadang-kadang di awal panen bisa-bisa bagus, seperti ceritanya Cavendish ya. Banyak teman saya itu mengeluh karena barangnya nggak laku. Makanya yang saya tanam itu berdasarkan survei pasar lokal. Karena pasar lokal itu pisang terbaik itu adalah Roco Sajen, walaupun itu sangat musiman. Tetapi jenis pisang ini karena tertahan ketika matang, dia cukup tahan, tidak gampang bosok atau hancur kulitnya, sehingga dia bisa bertahan lama, sehingga cukup diminati oleh masyarakat dan rasanya pun memang enak, manis gitu. Terus yang kedua itu Ambon. Ambon ini juga banyak jenisnya sebenarnya. Yang paling bagus itu warnanya kuning. Kayaknya kalau di pasar itu menurut tes rasa masyarakat itu yang paling disuka adalah warna kuning. Senajan walaupun Ambon hijau juga sebenarnya diminati orang. Terus yang ketiga itu pisang susu. Tapi susu juga banyak jenisnya. Sekali lagi yang kuning, ketika matang kuning bagus gitu. Itu pasti itu diminatin sama pasar. Permintaannya cukup tinggi. Dengan demikian saya mencari yang begitu-begitu saja. Ini lahan saya ini, bahasa orang sini, cengkal 300, semuanya pisang. Dan semuanya pisang Jawa, tidak ada model pisang impor benihnya, nggak ada. Dulu saya belinya ya di wilayah Blitar dan Trenggalek. Begitu pemirsa semuanya. Enaknya kalau kita sibuk, tanam pisang ini kan cuman sekali. Setelah itu dia akan berenah atau berkembang dengan sendirinya. Tinggal kita main panen-panen gitu aja. Dan cukup menjanjikan. Asalkan jangan di saat ini dibuat ukuran. Karena sekarang ini semua sektor usaha itu memang lagi menurun tajam karena efek corona. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya.